Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang frequently used theory in human resource management studi dengan sub goal setting theory. Next. Ini anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Karisa Aulia Ismu dengan NIM 191231194, ada Karisa Faza Damayanti dengan NIM 191231196, dan ada Puspita Ningrum dengan NIM 191231200. Next. Selanjutnya ada kita membahas tentang pengertian human resource management. Menurut Dessler, human resource management adalah proses untuk mendapatkan, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan keamanan, dan juga masalah keadilannya. Menurut Edwin B. Flippo, human resource management adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, karyawan, dan masyarakat. Next. Selanjutnya ada pengertian dari goal setting teori itu sendiri. Goal setting teori atau teori penetapan tujuan adalah teori motivasi yang dikembangkan oleh Edwin A. Locke dan Gary P. Latham. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang disertai dengan umpan balik yang tepat dapat meningkatkan kinerja individu. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip goal setting teori. Yang pertama ada kejelasan tujuan. Nah, di kejelasan tujuan harus diungkap dengan jelas dan tidak membingungkan, karena karyawan perlu memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua ada tantangan tujuan. Sasaran yang sulit tapi dapat dicapai akan mendorong para karyawan untuk memberikan usaha yang lebih. Jika sasaran terlalu sederhana, hal itu juga tidak akan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, komitmen terhadap sasaran. Karyawan sendiri perlu memiliki dedikasi terhadap sasaran yang telah ditemukan. Rasa komitmen ini bisa diperkuat dengan memperlibatkan karyawan dalam proses menentukan sasaran. Yang keempat, ada umpan balik. Di umpan balik sendiri memberikan umpan balik yang konsisten dan membangun tentang kemajuan menuju pencapaian sasaran yang sangat krusial. Umpan balik memungkinkan karyawan untuk mengetahui seberapa baik mereka bekerja. Yang terakhir, kompleksitas tugas. Di teori ini mengindikasikan bahwa sejauh mana suatu tugas rumit dapat mempengaruhi hubungan antara tujuan dan hasil kerja. Dalam hal tugas yang rumit, sangat penting untuk memberikan waktu yang cukup bagi karyawan agar dapat bekerja, belajar, dan menyusun strategi yang efektif. Baik, lalu di sini ada penerapan goal setting teori. Yang pertama ada perform appraisal, di mana tujuan yang spesifik, karyawan lebih termotivasi untuk fokus dan mengukur pencapaian mereka selama periode penilaian. Lalu yang kedua ada training and development. Tujuan yang terukur ini membantu peserta dan manajemen menilai keberhasilan pelatihan secara objektif. Lalu yang tiga ada employee motivation. Tujuan yang menantang ini mendorong karyawan untuk keluar dari zona nyaman dan meningkatkan performa kerja. Lalu yang terakhir ada team management. Tujuan yang jelas memfasilitasi koordinasi, pembagian tugas, dan evaluasi hasil kerja tim secara efektif. Next. Kelebihan dan kelebihan dari goal setting teori sendiri yaitu yang pertama meningkatkan motivasi. Dengan meningkatkan motivasi, menetapkan tujuan yang spesifik, menantang menantang dan terukur, memberikan dorongan intrinsik bagi karyawan untuk bekerja lebih keras dan fokus mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Dengan adanya tujuan yang terstruktur, karyawan cenderung mencapai hasil kerja yang lebih baik karena mereka memiliki standar yang jelas untuk diukur dan dicapai. Yang ketiga, menyediakan umpan balik yang jelas. Goal setting teori menekankan pentingnya umpan balik berkala sehingga karyawan dapat mengevaluasi progres mereka dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, memperkuat komitmen karyawan. Karyawan yang terlibat dalam proses penetapan tujuan dan berkomitmen pada tujuan tersebut lebih konsisten dalam usaha mencapai target, sehingga meningkatkan loyalitas dan keterlibatan kerja. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dengan tujuan yang spesifik dan menantang. Produktivitas karyawan meningkat karena mereka bekerja dengan arah yang jelas dan fokus pada hasil yang ingin dicapai.
Nah, jadi di sini juga ada kekurangan dari goal setting sendiri. Yang pertama, tujuan yang terlalu sulit dapat menurunkan kinerja kerja. Nah, penetapan tujuan yang terlalu sulit atau tidak realistis dapat menurunkan motivasi dan kinerja individu. Lalu yang kedua, tidak cocok untuk semua jenis pekerjaan. Goal setting sendiri itu lebih efektif pada tugas-tugas yang lebih sederhana atau berulang. Yang ketiga, potensi konflik dan stres. Target yang terlalu banyak atau terlalu menantang dapat menyebabkan tekanan kerja berlebihan, stres, dan bahkan konflik antara anggota tim jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang keempat, ada ketergantungan pada feedback. Tanpa feedback yang jelas dan rutin, karyawan akan kesulitan menilai progres dan memperbaiki kinerjanya. Lalu yang terakhir ada tidak memperhitungkan self-efficacy, di mana keberhasilan pencapaian tujuan sangat dipengaruhi oleh keyakinan diri sendiri. Next. Selanjutnya ada study case. Jadi kita mengambil dari jurnal yang berjudul Prediktor Kepuasan Kerja Perawat di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Studi kasus ini menguji penerapan goal setting teori terhadap kepuasan kerja 112 perawat ASN dengan fokus pada 5 variabel, yaitu goal difficulty, goal specificity, feedback, self-efficacy, dan participation, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana kelima variabel tersebut mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima variabel yang diteliti, hanya 2 yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja, yaitu goal difficulty, tingkat kesulitan tujuan, dan self-efficacy, keyakinan diri. Sementara itu, goal specificity dan participation menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan feedback tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Kesimpulannya yaitu goal setting teori adalah teori motivasi yang relevan dalam manajemen sumber daya masyarakat atau SDM yang menekankan pentingnya tujuan yang spesifik, menantang dan disertai umpan balik untuk meningkatkan kinerja karyawan. Goal setting teori sendiri efektif dalam manajemen kinerja, pelatihan, penghargaan, dan kerja tim, namun memiliki keterbatasan pada pekerjaan kompleks atau kreatif serta bergantung pada feedback dan self-efficiency. Oleh karena itu, penerapannya harus sesuai dengan konteks organisasi dan karakteristik pekerjaan. Ini referensi dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.